Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat-berkat Tuhan sebelum memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Suatu kali seseorang datang dan bertanya kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kekuatan dari seorang Kristen? Kira-kira apakah jawaban yang akan kita berikan kepada orang ini? Saya tidak tahu bagaimana cara Anda menjawabnya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita sebagai orang Kristen. Pada pasal pertama Alkitab, yaitu kitab Kejadian 1, mencatat aktivitas Allah dalam pekan penciptaan. Ayat ketiga menulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat ini memberikan keterangan kepada kita tentang kuasa yang ajaib dari firman Tuhan. Firman itu diucapkan sehingga sesuatu terjadi. Kata menciptakan pada narasi kisah penciptaan datang dari kata Ibrani bara. Kata ini, saudaraku, perlu kita ingat, karena ini hanya digunakan untuk tindakan yang dilakukan oleh Allah. Jadi kita tidak akan mendapati oknum manapun yang kemudian diberikan keterangan untuk menggunakan kata bara atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi ketika Alkitab menulis Allah menciptakan, bara Elohim artinya hanya Allah yang dapat menciptakan, hanya Allah yang punya kuasa ilahi untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi ketika Allah mengucapkan firman, jadilah terang, dan terang itu jadi, artinya firman yang diucapkan memang memiliki kuasa. Masih dalam konteks kuasa firman Tuhan, Yesus menjelaskan tentang hal tersebut melalui Yohanes, kitab Yohanes 6 ayat ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus mengatakan bahwa firman yang diucapkannya adalah roh dan hidup. Pada kalimat awal ayat ini menyebut bahwa rohlah pemberi hidup. Ada roh, ada hidup. Lalu Yesus berkata selanjutnya bahwa firman-Ku adalah roh dan hidup. Jadi apa maksud Yesus? Yesus memberikan pengertian bahwa firman Tuhan adalah roh atau kuasa yang menghidupkan. Mazmur 111 ayat 7 menulis, perbuatan tangannya ialah kebenaran. Ibrani 1 ayat 10 menjelaskan bahwa perbuatan tangannya adalah penciptaan. Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah pekerjaan tanganmu. Jadi pekerjaan, penciptaan atau bara yang terjadi karena firman-Nya disebut oleh pemazmur sebagai kebenaran. Artinya firman itu adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Jadi kita dapati 3 hal penting saudara sore hari ini tentang firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi orang Kristen. Yang pertama, firman Tuhan itu ajaib. Yang kedua, firman Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Yang ketiga, firman Tuhan itu adalah kebenaran, artinya dapat dipercaya. Ketika firman Tuhan berkata, aku akan menghapus air matamu, artinya kuasa firman yang ajaib akan mengaruniakan kita jaminan kehidupan kekal tanpa penderitaan, kesulitan, bahkan kematian. Dan firman itu dapat dipercaya karena firman itu adalah kebenaran. Ketika firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya, kuasa firman yang ajaib akan mengaruniakan kita jaminan peristirahatan yang aman, penuh damai di dalam kehidupan yang dikaruniakan oleh rohnya. Firman itu dapat dipercaya karena firman itu adalah kebenaran. Ketika firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku akan menggendongmu. Artinya kuasa firman yang ajaib akan mengaruniakan kita jaminan perlindungan, kesejahteraan dalam hidup yang dikaruniakan rohnya, sekalipun usia kita sudah lanjut dan rambut kita tampaknya sudah mulai memutih. Dan ingat, firman ini dapat dipercaya karena firman ini adalah kebenaran. Ketika firman Tuhan berkata, suami, kasihilah istrimu. Istri, hormatilah suamimu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Artinya kuasa firman yang ajaib itu akan mengaruniakan kita rumah tangga yang harmonis. Ada kasih sayang di antara suami dan istri, ada penghormatan yang diberikan anak kepada orang tua.
Sebuah jaminan kehidupan saudara yang dikaruniakan oleh Roh-Nya, sekalipun kondisi rumah tangga kita sepertinya bagai telur di ujung tanduk. Dan kita perlu ingat, ucapan firman ini dapat dipercaya karena firman ini adalah kebenaran. Ketika firman Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, katanya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kuasa firman itu akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan diberi makan, kita disejahterakan, kita diberi kemenangan oleh Roh-Nya, sekalipun sepertinya kita kehilangan berkat-berkat dunia karena memilih untuk memelihara Sabat. Kita harus ingat saudara, ucapan firman ini dapat dipercaya karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saudaraku, apakah firman Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan Kristiani kita? Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.